Di tengah hutan yang diselimuti kabut, saat malam menelan cahaya terakhir matahari, terdengar satu suara panjang yang membuat bulu kuduk merinding. Itu bukan sekadar lolongan, itu adalah panggilan. Panggilan dari salah satu makhluk paling disalahpahami dalam sejarah manusia. Serigala. Selama ratusan tahun, serigala digambarkan sebagai simbol kejahatan, kelaparan, dan ancaman. Tapi, apakah benar mereka monster alam liar? Atau justru penjaga keseimbangan ekosistem yang tak tergantikan? Hari ini, kita akan menyusuri dunia serigala. Bukan dari dongeng, tapi dari fakta. Bersiaplah, karena kisah ini lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Serigala atau Canis lupus adalah leluhur langsung dari anjing peliharaan yang kita kenal hari ini. Namun jangan salah, meski satu garis keturunan, hidup mereka sangat berbeda. Serigala hidup di wilayah luas, dari tundra beku Alaska, hutan Eropa, padang rumput Asia, hingga gurun tandus. Mereka adalah makhluk adaptif, tahan dingin ekstrim, lapar berkepanjangan, dan medan berbahaya. Tubuh mereka ramping, kaki panjang, dan stamina luar biasa. Serigala bukan pelari tercepat, tapi mereka adalah pelari terkuat. Mereka bisa mengejar mangsa puluhan kilometer tanpa berhenti. Namun kekuatan terbesar serigala bukan otot, melainkan kerjasama. Serigala tidak hidup sendirian. Mereka hidup dalam kawanan, sebuah keluarga yang terikat kuat. Dalam satu kawanan biasanya terdapat sepasang pemimpin, sering disebut alfa, anak-anak mereka, serigala muda dan dewasa yang saling bergantung. Berbeda dengan mitos, pemimpin serigala bukan penguasa kejam. Mereka adalah orang tua, melindungi, mengatur, dan memastikan semua anggota bertahan hidup. Saat berburu, setiap serigala punya peran. Ada yang mengejar, ada yang memotong jalur kabur, ada yang menunggu momen terakhir. Dan yang paling luar biasa, mereka berbagi makanan. Anak-anak dan serigala tua tetap makan, bahkan jika mereka tidak ikut berburu. Di alam liar yang kejam, empati adalah senjata bertahan hidup. Berburu bagi serigala bukan soal kecepatan, tapi strategi. Mereka mengincar mangsa yang tua, sakit, atau terluka. Dengan cara ini, serigala justru menjaga populasi mangsa tetap sehat. Satu kesalahan kecil bisa berarti gagal makan selama berhari-hari. Karena itu, setiap serigala harus sabar, cerdas, dan disiplin. Kadang mereka gagal. Kadang mereka pulang dengan perut kosong, namun mereka tidak menyerah. Alam mengajarkan satu hal pada serigala. Bertahan hidup bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling kompak. Lolongan serigala bukan jeritan menakutkan seperti di film horor. Itu adalah bahasa. Dengan lolongan, serigala memanggil anggota kawanan, menandai wilayah, mengingatkan serigala lain agar menjauh, atau sekadar berkomunikasi. Setiap kawanan punya aksen lolongan sendiri, seperti dialek manusia. Di malam yang sunyi, lolongan itu menyatukan mereka, mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian. Selama berabad-abad, manusia memburu serigala. Dianggap hama, pembunuh ternak, simbol kejahatan. Di banyak negara, serigala hampir punah. Namun, ketika serigala menghilang, alam mulai kacau. Salah satu contoh paling terkenal terjadi di Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat. Saat serigala punah, populasi rusa meledak. Vegetasi hancur. Sungai berubah arah. Lalu serigala dikembalikan. Dan perlahan, alam pulih. Serigala bukan perusak.
Mereka adalah arsitek ekosistem. Serigala mengajarkan kita banyak hal tentang keluarga, tentang kerjasama, tentang keseimbangan. Mereka bukan makhluk kejam tanpa hati. Mereka adalah penjaga sunyi alam liar. Jadi lain kali kamu mendengar lolongan serigala, ingatlah, itu bukan suara ancaman. Itu adalah suara alam yang masih bernapas. Jika kamu suka cerita edukatif seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mengenal kisah luar biasa dunia liar. Karena memahami alam adalah langkah pertama untuk menjaganya.